Ada masa dalam hidup ketika segalanya runtuh. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, pasangan, atau tempat tinggal, tapi kehilangan rasa percaya, kehilangan harapan, dan yang paling menyakitkan, kehilangan arah. Hidup seperti dihentikan paksa. Semua yang dulu kamu bangun dengan usaha, cinta, dan harapan, kini seolah tak berarti. Dan ketika semuanya jatuh, yang tersisa hanya satu kenyataan pahit. Kamu harus mulai dari awal. Tapi memulai dari awal pun bukan hal yang mudah. Apalagi ketika batin masih dipenuhi luka, pikiran masih dihantui kegagalan, dan hati belum pulih sepenuhnya. Banyak orang akan menyuruhmu untuk bangkit, tapi tak banyak yang benar-benar mengerti betapa beratnya berdiri saat kaki bahkan belum sembuh dari luka jatuh sebelumnya. Dan karena itulah, aku ingin berbagi. Bukan karena aku lebih kuat, tapi karena aku mengerti rasanya memulai lagi dari titik nol dan tetap ingin percaya bahwa hidup masih bisa berarti. Inilah 10 langkah psikologis yang mungkin tak menyelesaikan semuanya, tapi bisa menuntunmu untuk tetap berjalan pelan-pelan tapi pasti. 1. Terima kenyataan tanpa emosi. Keadaan hidup memang terasa tidak adil. Seseorang yang sudah berusaha sekuat tenaga, justru kehilangan segalanya dalam sekejap. Sementara yang tampaknya santai, malah tetap bertahan. Dan ketika hidup tiba-tiba melemparkan kita ke titik awal, dalam hal pekerjaan, relasi, atau kesehatan, reaksi alami manusia adalah bertanya, kenapa aku? Pertanyaan itu manusiawi. Tapi kalau kita terus bertahan dalam pertanyaan itu, kita terjebak. Kita bukan lagi bertanya untuk memahami, melainkan hanya untuk membenarkan luka kita. Dan dari situlah muncul dinding antara kenyataan dan penerimaan. Menerima kenyataan bukan berarti kamu menyetujui apa yang terjadi. Bukan pula membenarkan tindakan orang yang menyakitimu atau menganggap wajar kehilangan yang kamu alami. Menerima kenyataan artinya kamu berhenti melawan hal yang sudah tidak bisa diubah. Dan dengan itu, kamu memberi ruang pada dirimu sendiri untuk mulai berjalan lagi. Tapi bagaimana caranya menerima tanpa emosi? Kalau luka itu masih terasa, jawabannya bukan menekan emosi itu, tapi menyadarinya. Menjadi sadar bahwa apa yang kamu rasakan saat ini, marah, sedih, kecewa, adalah wajar. Tugasmu bukan menghapus perasaan itu, tapi membiarkannya lewat tanpa kamu lekat di sana terlalu lama. Kamu boleh marah, tapi jangan biarkan amarahmu membentuk identitas barumu. Kamu boleh sedih, tapi jangan biarkan kesedihanmu menentukan keputusan-keputusanmu. Menerima tanpa emosi bukan berarti jadi robot, tapi menjadi manusia yang bisa memeluk emosinya tanpa dikendalikan olehnya. Ketika kita terlalu cepat menghakimi kenyataan, kita gagal melihat peluang yang tersembunyi di baliknya. Seringkali, awal yang buruk justru menyembunyikan pintu menuju perubahan besar. Tapi kamu tidak akan pernah mengerti itu kalau kamu masih sibuk menolak realita atau berharap semuanya kembali seperti dulu. Hidupmu mungkin memang tidak akan sama lagi, tapi bukan berarti itu hal yang buruk. Bisa jadi, di balik kehilangan itu, ada versi dirimu yang selama ini tidak pernah muncul karena terlalu sibuk mengejar validasi, ketakutan, atau orang lain. Awal baru justru bisa jadi satu-satunya cara agar kamu bisa kembali menjadi dirimu yang paling otentik. Latihan pertama yang bisa kamu lakukan adalah diam. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai mengamati. Bukan karena kamu tidak punya jawaban, tapi karena kamu mengerti. Responsmu saat ini belum tentu dari tempat yang jernih. Kadang, ketenangan adalah bentuk kekuatan paling tinggi saat semuanya kacau. Sadari napasmu. Sadari bahwa kamu masih hidup. Sadari bahwa meskipun semuanya jatuh, masih ada satu hal yang belum lepas. Dirimu sendiri. Dan selama kamu masih punya kesadaran itu, kamu masih bisa memilih. Penerimaan itu tidak terjadi dalam sehari. Ia adalah proses. Dan dalam proses itu, kamu akan jatuh lagi, terjebak lagi, emosi lagi. Tapi setiap kali kamu sadar, dan kamu kembali ke pusat dirimu, itu adalah langkah kecil yang valid.
Kamu tidak perlu jadi sempurna untuk bisa menerima hidupmu saat ini. Kamu hanya perlu hadir bersama napasmu, bersama rasa sakitmu, bersama luka yang belum selesai. Dan dari sanalah, pelan-pelan, keikhlasan tumbuh. Kita tidak pernah benar-benar bisa mengontrol dunia. Yang bisa kita kontrol hanya cara kita merespons dunia itu. Dan satu-satunya alat untuk merespons dengan jernih adalah menerima kenyataan, tanpa ditarik-tarik oleh emosi sesaat. Maka, izinkan dirimu untuk hadir dulu, untuk diam dulu, untuk menendap dulu, baru melangkah. Renungan untukmu di poin 1 ini. Terkadang, hal paling sulit dalam hidup bukan kehilangan, tapi menerima bahwa sesuatu memang sudah berakhir. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena memang waktunya berubah. Saat kamu berani menatap kenyataan tanpa emosi, kamu akan melihat sesuatu yang selama ini tertutup oleh harapan palsu. Dan dari situ, kamu mulai belajar bahwa keadaan yang pahit di awal bisa jadi awal dari sesuatu yang benar-benar manis. 2. Maafkan diri sendiri dan masa lalu. Masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tinggal diam di sudut pikiran, menyusup diam-diam saat malam tiba, dan menampar keras saat kita sedang lengah. Ada kesalahan yang belum bisa kita lupakan. Ada keputusan bodoh yang masih kita sesali. Ada ucapan yang ingin kita tarik kembali. Dan ada diri lama yang tidak ingin kita ingat, tapi terus menghantui. Kita marah pada diri sendiri karena pernah begitu naif, begitu mudah percaya, begitu lemah dan tak berdaya. Kita menyesal karena tidak menjaga diri sebaik mungkin, tidak menyadari tanda-tanda peringatan, dan tidak pergi ketika seharusnya kita melangkah lebih awal. Tapi semua itu sudah terjadi, dan terus-menerus menghukum diri tidak akan mengubah apapun. Kamu hanya akan terluka 2 kali. Pertama oleh masa lalu, kedua oleh penolakanmu untuk berdamai dengannya. Maafkan dirimu yang dulu tidak tahu apa-apa. Dia tidak sekuat kamu yang sekarang. Dia hanya sedang berusaha bertahan dengan cara yang ia tahu. Jangan menertawakan dirimu yang dulu. Jangan caci kelemahannya. Jangan bandingkan dia dengan kamu yang sudah belajar banyak sekarang. Kamu bertumbuh karena pernah gagal. Kamu belajar karena pernah jatuh. Dan kamu lebih kuat hari ini karena luka yang kamu rawat sendiri. Bukan tugasmu untuk menghapus semua jejak masa lalu. Tugasmu adalah menerima bahwa itu bagian dari kisahmu, bagian dari jalan panjangmu untuk menjadi dewasa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi tidak semua orang berani memaafkan dirinya sendiri. Dan saat kamu bisa memaafkan dirimu, bukan berarti kamu lepas tanggung jawab. Justru itu tanda bahwa kamu memilih pulih, bukan terus terjebak di lubang rasa bersalah. Kamu berhak bahagia, meski pernah salah. Kamu layak dicintai, meski pernah membuat keputusan buruk. Jangan tunggu orang lain memaafkanmu untuk bisa tenang, karena ketenangan sejati dimulai saat kamu memeluk dirimu sendiri yang pernah rapuh. Maafkan dirimu yang pernah terlalu berharap. Maafkan dirimu yang pernah takut ditinggalkan, hingga kamu mengorbankan harga dirimu sendiri. Maafkan dirimu yang tidak segera pergi dari hubungan yang menyakiti, yang terlalu lama menunggu perubahan yang tidak pernah datang, yang terlalu keras berjuang untuk hal yang akhirnya justru menghancurkanmu. Maafkan semuanya, tapi jangan lupa belajar agar kamu tidak jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Memaafkan diri bukan tentang melupakan semuanya, tapi tentang menatap masa lalu dengan mata yang jernih, tanpa menyimpan benci. Dan jika hatimu masih sakit, beri waktu. Tidak semua luka bisa sembuh cepat, tapi semua luka bisa dirawat dengan sabar. Lepaskan beban itu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu pantas melangkah lebih ringan. Renungan untukmu di poin 2 ini.
Kita semua punya versi diri yang ingin kita hapus. Tapi jika kamu bisa memaafkannya, maka kamu sudah satu langkah lebih dekat ke kebebasan. Jangan terus menolak masa lalu, karena itu juga bagian dari perjalananmu. Setiap luka di dalamnya adalah saksi dari kekuatanmu bertahan. Maafkan dirimu, bukan hanya karena kamu perlu, tapi karena kamu layak mendapatkan kedamaian. Dan damai itu dimulai dari dalam. Luka masa lalu bukan kutukan, tapi jalan menuju pemulihan. Dan kamu sedang menjalaninya sekarang, pelan, tapi pasti. 3. Pisahkan antara nilai diri dan kejadian. Banyak dari kita yang menilai diri sendiri berdasarkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Padahal, itu dua hal yang berbeda. Kamu gagal sekali, langsung merasa kamu pecundang. Kamu ditolak seseorang, langsung merasa kamu tidak layak dicintai. Kamu kehilangan pekerjaan, lalu berpikir kamu tidak punya masa depan. Kamu diperlakukan buruk, lalu yakin kamu tidak berharga. Tapi dengar baik-baik, kamu bukan apa yang terjadi padamu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh kegagalan, penolakan, kehilangan, atau trauma. Kamu lebih dari kejadian buruk yang kamu alami, lebih dari keputusan salah yang pernah kamu buat, lebih dari pendapat orang yang tidak benar-benar mengenalmu, lebih dari semua luka yang kamu simpan dalam diam. Kita sering salah paham. Kita kira kegagalan artinya bodoh. Kita kira kehilangan artinya tidak cukup baik. Kita kira ditinggalkan artinya kita tidak pantas diperjuangkan. Padahal tidak begitu. Hidup memang penuh kejadian di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita menilainya, itu sepenuhnya di tangan kita. Jangan biarkan satu kegagalan menghapus semua pencapaianmu. Jangan biarkan satu penolakan menghancurkan harga dirimu. Orang yang salah bukan kamu. Yang salah adalah cara kamu melihat dirimu melalui lensa kejadian buruk itu. Dan sudah saatnya kamu ganti lensa itu. Kamu bisa gagal dan tetap berharga. Kamu bisa ditinggalkan dan tetap layak dicintai. Kamu bisa hancur dan tetap pantas untuk memulai lagi. Nilai dirimu tidak datang dari luar, bukan dari pujian orang lain, bukan dari pencapaian yang kamu pajang, tapi dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Saat semuanya sedang berantakan, orang lain boleh mengecewakanmu. Hidup boleh tidak sesuai rencana, tapi jangan ikut-ikutan mengkhianati dirimu sendiri. Luka boleh datang dari luar, tapi jangan biarkan dia mengubah cara kamu mencintai diri sendiri. Kamu tetap pantas disayangi oleh dirimu sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan luka identitas, merasa hanya dicintai jika berhasil, merasa hanya layak hidup jika bermanfaat, merasa hanya berarti kalau tidak mengecewakan siapa-siapa. Tapi kamu tetap manusia. Meski kamu pernah gagal, kamu tetap berhak hidup. Meski kamu belum punya arah, coba tanyakan pada dirimu, kalau temanmu gagal, apa kamu akan membencinya? Tidak, kan? Lalu kenapa kamu begitu kejam pada dirimu sendiri? Saat kamu yang gagal, kenapa kamu cepat menyalahkan dan lambat memaafkan? Kejadian adalah cerita. Nilai diri adalah inti. Cerita bisa berubah, tapi inti dirimu tetap berharga. Jangan tempelkan identitasmu pada luka yang kamu alami. Luka itu bagian dari perjalanan, bukan definisi tentang siapa kamu sebenarnya. Jangan biarkan dunia yang tidak tahu apa-apa tentang hatimu, yang hanya melihat permukaan, menentukan nilaimu sebagai manusia. Jangan biarkan satu bagian gelap dalam hidupmu mengubur cahaya yang kamu punya. Kamu tetap punya cahaya, meski kamu belum melihatnya sekarang. Renungan untukmu di poin 3 ini. Terkadang, satu kejadian buruk bisa membuat kita lupa bahwa kita pernah kuat, pernah bahagia, dan pernah bangga akan diri sendiri. Tapi semua kejadian itu bukan cermin nilaimu. Itu hanya bagian dari cerita. Nilaimu tetap utuh. Bahkan ketika dunia seakan memudarkannya,
Kamu bukan kegagalanmu. Kamu bukan masa lalumu. Kamu adalah jiwa yang sedang belajar. Dan itu sangat berharga. Saat kamu bisa memisahkan kejadian dari jati diri, saat itulah kamu akan merasa utuh kembali. Dan dari titik itu, kamu bisa mulai membangun hidupmu lagi. 4. Bangun narasi baru tentang dirimu. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua cerita ditulis dengan tangan sendiri. Banyak dari kita yang hidup dalam cerita yang ditentukan oleh orang lain. Dari kecil, kita dibentuk oleh label. Anak pemalu, anak bandel, anak yang harus selalu menuruti. Lalu kita tumbuh, membawa label itu kemana-mana. Tanpa sadar, kita menjalani hidup berdasarkan peran yang tidak kita pilih sendiri. Dan parahnya lagi, saat hidup kita hancur, kita menulis narasi yang makin menyakitkan. Aku gagal. Aku nggak berguna. Aku nggak layak dicintai. Lalu kalimat itu jadi keyakinan. Dan keyakinan itu pelan-pelan mengubah cara kita hidup. Seolah tidak ada harapan lain. Padahal kata-kata itu hanya cerita. Dan cerita bisa diubah. Bahkan dari titik paling gelap sekalipun, kamu tidak harus terus hidup dalam narasi yang melukai dirimu sendiri. Kamu berhak menulis ulang ceritamu dengan kata-kata yang lebih jujur, lebih manusiawi, dan lebih penuh harapan. Kalau dulu kamu selalu bilang, aku orang yang gak pernah berhasil, cobalah ubah jadi, aku orang yang terus belajar meski jatuh berkali-kali. Kalau kamu sering bilang, aku selalu ditinggalkan, ubah jadi, aku pernah kehilangan, tapi itu tidak mengurangi kemampuanku untuk mencintai. Kamu tidak harus memalsukan cerita. Kamu hanya perlu mengubah sudut pandangnya. Kamu tidak sedang menipu diri sendiri. Kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Narasi baru bukan berarti kamu mengabaikan luka lama, tapi kamu memilih untuk tidak menjadikan luka itu sebagai identitas. Kamu bisa mengakuinya tanpa terjebak di dalamnya. Bangun narasi yang tidak membuatmu merasa kecil. Bangun cerita yang membuatmu ingin bangkit, bukan makin terpuruk. Dan biarkan kata-kata itu menjadi cahaya baru dalam hidupmu. Tulislah ulang kisahmu dengan keberanian, dengan kasih sayang, dan dengan kesadaran bahwa kamu adalah pemeran utama, bukan korban yang terus disalahkan. Jangan ulang-ulang cerita tentang betapa lemahnya kamu. Mulailah menceritakan bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu pulih, bagaimana kamu belajar mencintai diri sendiri lagi. Karena cerita yang kamu ulang di kepalamu akan jadi kenyataan yang kamu jalani. Dan cerita yang kamu pilih akan menentukan langkahmu ke depan. Jangan biarkan masa lalu menulis akhir cerita hidupmu. Ambil kembali pena itu. Tulislah dengan suara hatimu sendiri. Mungkin kamu tidak bisa mengubah bab yang sudah lewat, tapi kamu bisa menentukan isi halaman berikutnya. Dan siapa tahu, itu akan menjadi bagian terbaik dari hidupmu. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kita bukan hanya makhluk yang hidup, tapi makhluk yang menceritakan. Dan cerita yang kita pilih bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Sudah cukup lama kamu hidup dalam narasi luka dan kegagalan. Sekarang waktunya membangun kisah baru dengan makna yang lebih dalam. Bukan berarti semua akan mudah, tapi kamu bisa membuat setiap langkahmu berarti. Dan makna itu berasal dari kata-kata yang kamu tanam dalam dirimu sendiri. Jadilah penulis dari hidupmu sendiri, dengan hati yang sadar, dengan suara yang jujur, dan dengan harapan yang tidak akan kamu lepaskan. 5. Fokus pada kendali, bukan kekacauan. Hidup tidak selalu bisa ditebak, bahkan seringkali justru menghantam. Saat kita merasa semuanya sudah aman, dan ketika badai datang, kita merasa kehilangan arah. Segalanya terasa berantakan, rencana gagal, hubungan runtuh, kesehatan goyah.
dan masa depan jadi kabur. Pikiran kita langsung panik. Kita ingin memperbaiki semuanya sekaligus, ingin mengendalikan apapun agar rasa takut itu segera hilang. Tapi justru di sanalah kita terjebak. Kita mencoba memegang kendali atas hal-hal yang tidak bisa kita kuasai, dan hasilnya kelelahan, kecewa, bahkan merasa tidak berdaya. Padahal tidak semua hal harus kita kendalikan, dan tidak semua kekacauan harus kita perbaiki hari ini. Kuncinya adalah membedakan mana yang bisa kita ubah, mana yang harus kita lepaskan. Fokus pada kendali berarti memilih energi kita dengan bijak daripada menguras emosi untuk hal-hal yang di luar jangkauan. Lebih baik menguatkan yang ada di dalam diri. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami perasaanmu, tapi kamu bisa belajar untuk tidak menggantungkan ketenangan pada validasi mereka. Kamu tidak bisa menghentikan orang lain meninggalkanmu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut meninggalkan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak terus mengulang lukanya di kepala dan hati yang sama. Fokus pada kendali berarti menyadari bahwa kamu masih punya pilihan. Mungkin kecil, mungkin sederhana, tapi tetap berarti. Kamu bisa memilih untuk bangun meski hatimu berat. Kamu bisa memilih untuk bernapas tenang meski pikiranmu kacau. Kamu bisa memilih untuk bersyukur meski hidup terasa kurang. Dan dari pilihan-pilihan kecil itu, kamu mulai membangun kekuatan. Bukan kekuatan untuk menguasai segalanya, tapi kekuatan untuk tetap bertahan di tengah segala ketidakpastian. Fokus pada kendali bukan berarti menutup mata dari kekacauan, tapi memilih untuk tidak dikuasai olehnya. Kamu tidak menyangkal badai, tapi kamu belajar berenang di tengah ombaknya. Kamu tidak harus memperbaiki semuanya hari ini, tapi kamu bisa merapikan satu hal kecil dalam dirimu. Mungkin itu pikiranmu, mungkin pernapasanmu, atau mungkin cara kamu berbicara pada diri sendiri. Mulailah dari yang bisa kamu jangkau. Rapikan kamarmu, tulis isi kepalamu, makan yang benar, tidur lebih cukup, tersenyum pada diri sendiri di depan cermin. Itu bukan hal remeh, itu adalah bentuk kekuatan yang nyata, kekuatan untuk tetap waras di tengah dunia yang sering gila. Dan di saat semua terasa tidak pasti, pilihan untuk tetap sadar, itulah kendali yang paling penting. Kamu boleh lelah, kamu boleh menangis, tapi jangan lupa, kamu masih punya pilihan. Pilih yang bisa kamu jaga, pilih yang bisa kamu atur, dan biarkan sisanya berjalan tanpa harus kamu paksakan. Renungan untukmu di poin 5 ini. Hidup ini tidak pernah benar-benar rapi. Akan selalu ada hal di luar kendali kita. Tapi di tengah semua itu, masih ada ruang yang bisa kita kuasai. Ruang itu ada di dalam dirimu, di pikiranmu, di keputusanmu, dan di cara kamu memilih merespons dunia. Jangan habiskan seluruh energi untuk hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Gunakanlah untuk memperkuat hal-hal kecil yang bisa kamu jaga, karena ketenangan tidak datang dari dunia yang sempurna, tapi dari jiwa yang tahu mana yang bisa diperjuangkan dan mana yang perlu dilepaskan. 6. Tentukan tujuan kecil yang realistis. Kadang, luka tak butuh janji besar, ia hanya butuh langkah kecil yang pasti, bukan kalimat motivasi yang membakar semangat lalu padam dalam sehari, tapi tindakan sederhana yang bisa kamu ulangi. Walau kamu sedang patah, kita sering ingin berubah total dalam semalam. Kita ingin tiba-tiba bahagia, kuat, percaya diri, dan sembuh. Tapi hidup bukanlah sulap yang bisa menghapus semua jejak luka dengan sekali tepuk. Luka yang dalam butuh perjalanan yang sabar dan bertahap. Di tengah kekacauan perasaan, sulit rasanya berpikir jernih. Kita kehilangan arah, kehilangan minat, kehilangan harapan. Maka, satu-satunya pegangan yang masuk akal adalah menentukan langkah kecil.
Tujuan yang realistis bukan berarti kecil artinya, tapi justru lebih bisa dicapai. Misalnya, bukan, aku harus sembuh minggu ini. Tapi cukup, hari ini aku akan mandi dan membereskan tempat tidur. Bukan, aku harus jadi versi terbaik diriku. Tapi, aku akan coba makan tepat waktu dan menulis apa yang kurasakan. Saat kamu memberi diri sendiri tugas kecil yang kamu bisa selesaikan, kamu sedang membangun ulang kepercayaan pada dirimu sendiri, bahwa kamu bisa melangkah meski tertatih, bahwa kamu masih punya kendali meski luka itu belum sepenuhnya pergi. Tujuan kecil itu bisa sangat sederhana. Bangun pukul 8, minum air putih pagi ini, membalas satu pesan, menulis satu kalimat di jurnal, atau keluar rumah selama 5 menit. Jika itu terasa cukup sulit bagimu sekarang, maka itu sudah cukup jadi tujuan. Karena tujuan itu bukan lomba, bukan untuk dibandingkan dengan pencapaian orang lain, bukan untuk membuatmu merasa bersalah karena belum bisa banyak, tapi supaya kamu bisa melihat, kamu masih bergerak, masih hidup. Langkah kecil itu akan membawamu ke tempat yang berbeda, bukan karena instan, tapi karena kamu bertahan, karena kamu memilih hadir, meski tak sempurna, karena kamu terus mencoba, meski hari itu terasa sangat berat. Dan yang paling indah, tubuhmu akan mulai percaya bahwa kamu bisa diandalkan, bahwa kamu tidak menyerah, bahwa kamu bisa membawa dirimu perlahan keluar dari jurang itu, bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih yang konsisten. Banyak orang gagal bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka memaksakan diri dalam target yang terlalu besar. Hingga ketika mereka jatuh, rasa gagal itu terasa menghancurkan. Padahal mungkin mereka hanya salah menakar harapan. Tujuan kecil yang realistis membantumu untuk tetap waras, membuatmu sadar bahwa perbaikan tidak harus drastis, bahwa merawat diri bisa dilakukan lewat hal-hal yang tampak sepele, dan bahwa luka tak selalu menunggu kita jadi kuat baru sembuh. Semakin kamu menetapkan tujuan kecil, semakin kamu tahu bahwa kamu masih punya arah. Sekecil apapun langkahmu hari ini, itu tetap langkah. Dan setiap langkah adalah pengkhianatan kecil terhadap rasa putus asa. Jadi jangan remehkan keputusan kecilmu. Memilih untuk mandi, memilih untuk tidak melukai diri, memilih untuk mencoba bicara, memilih untuk tidak menyerah. Itu semua adalah bentuk cinta terhadap hidupmu yang sedang kamu perjuangkan. Kandungan untukmu di poin 6 ini. Seringkali kita tidak butuh perubahan besar. Kita hanya butuh alasan kecil untuk bangkit hari ini. Bukan target yang memaksamu jadi kuat, tapi tujuan yang membuatmu merasa bisa bernapas. Langkah kecil bukan berarti tidak penting. Ia adalah dasar bangunan dirimu yang sedang pulih. Semakin kamu berani memulai dari yang sederhana, semakin kuat pondasimu untuk berdiri kembali. Ingatlah bahwa kamu tidak harus tiba dalam sehari, tapi kamu bisa memulai dalam 1 menit. 1 menit penuh niat, 1 menit untuk hadir. Itulah awal dari segalanya, termasuk penyembuhan. Setiap hari, beri dirimu satu tujuan kecil, dan rayakan ketika kamu mencapainya. Karena di tengah gelapnya luka, itulah bukti bahwa kamu masih punya cahaya. 7. Tenangkan pikiran yang penuh kekacauan. Kekacauan dalam pikiran seringkali lebih mematikan daripada luka fisik. Ia membisikkan kegagalan, menjerat logika, dan membuat segalanya terasa berat. Ketika dunia luar sedang kacau, dunia dalam diri bisa ikut hancur jika tak dijaga. Dan dari sanalah, kita perlu mulai menenangkan badai yang ada di kepala. Kadang kita tidak sadar betapa padat dan bising isi pikiran kita sendiri. Ada penyesalan yang belum selesai, ada kemarahan yang masih menggumpal, ada kecemasan yang berputar-putar tanpa arah. Dan semua itu berjalan bersamaan, tanpa henti, tanpa jeda. Tenang bukan berarti semua baik-baik saja. Tenang berarti kita memilih diam untuk mendengarkan, bukan bereaksi, menunda respon, mengatur ulang napas, dan memberi ruang pada hati untuk berbicara. Menunda keputusan bukan lemah, tapi bentuk dari bijak dan hati-hati. Kekacauan batin itu seperti air keruh. Jangan diaduk terus, nanti makin keruh.
Diamkan sejenak. Biarkan semua mengendap. Dari situ kita bisa melihat lebih jernih mana emosi sesaat, mana pesan sejati. Sebab pikiran yang damai bisa menemukan arah. Bahkan di tengah kabut paling pekat. Kamu tidak harus langsung menjernihkan semuanya hari ini. Tapi kamu bisa mulai dengan satu langkah kecil. Bernapas lebih sadar, lebih dalam. Lalu pelan-pelan belajar hadir dalam momen. Tanpa dihantui masa lalu. Tanpa diburu-buru oleh masa depan. Sadari bahwa tidak semua pikiran itu benar. Ada yang lahir dari rasa takut. Ada yang lahir dari trauma. Dan jika kita mempercayai semuanya mentah-mentah, kita akan terus hidup dalam narasi yang bukan milik kita. Belajar mengamati pikiran seperti awan yang berlalu. Kita tidak harus menilai semua. Kita hanya perlu menyadari kehadirannya. Menjadi pengamat, bukan korban. Menjadi saksi, bukan pelarian. Dari situ, lahir kesadaran bahwa kita lebih besar dari isi kepala kita sendiri. Meditasi, menulis jurnal, atau sekadar jalan pelan tanpa tujuan pun bisa jadi cara. Tidak harus rumit, tidak harus mahal. Yang penting dilakukan secara konsisten, karena ketenangan tidak datang dari dunia luar, tapi dari disiplin merawat batin. Dan itu perlu latihan, bukan sekali jadi, tapi proses yang sabar dan terus-menerus. Jangan biarkan isi pikiran mengalahkanmu sebelum kamu mulai melangkah. Saring mana suara hati, mana suara luka lama. Jangan buru-buru membuat kesimpulan saat kamu lelah. Karena keputusan terbaik tidak pernah lahir dari batin yang kacau. Tenangkan dulu, baru berjalan. Tenangkan dulu, baru bicara. Tenangkan dulu, baru membuat pilihan. Karena dalam tenang, kamu akan tahu apa yang sesungguhnya penting dan apa yang tidak. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi jeda. Jeda untuk menata kembali yang sempat berantakan. Jeda untuk mengingat siapa kita sebelum semuanya hancur. Jeda untuk kembali memilih arah dengan sadar, bukan karena terpaksa. Pikiran yang tenang tidak datang dari motivasi sesaat. Ia datang dari keberanian untuk duduk dengan rasa yang paling sulit dan menghadapi diri sendiri tanpa lari, tanpa menghindar. Karena dalam keheningan itulah kita pulih dan perlahan hidup dimulai kembali. 8. Bangun rutinitas baru yang menyembuhkan. Setelah luka dan kehilangan, hidup seringkali terasa hancur berantakan. Kita bangun pagi tanpa semangat, tanpa arah yang jelas, dan tanpa rasa percaya diri. Hari-hari terasa datar, seperti hidup yang hanya berjalan karena terpaksa. Dalam situasi ini, membangun rutinitas baru bisa menjadi jembatan pertama menuju pemulihan. Rutinitas bukan sekadar mengisi waktu, ia adalah struktur. Struktur yang mampu menenangkan pikiran, memberi batas yang aman di tengah kekacauan batin. Saat dunia dalam diri kita terasa porak-poranda, rutinitas sederhana seperti bangun pagi, membuat teh, atau berjalan kaki bisa mengembalikan rasa kendali. Hal-hal kecil yang kita lakukan berulang justru bisa menjadi jangkar yang menstabilkan jiwa. Bangunlah pagi dan buka tirai. Biarkan cahaya masuk ke dalam ruangan. Jangan langsung menatap layar atau tenggelam dalam notifikasi. Mulailah dengan pernapasan dalam atau doa sederhana sebagai bentuk menyambut hidup. Tindakan kecil ini akan mengirim pesan ke otak bahwa hidup belum selesai dan kita masih di sini. Setelah itu, ciptakan satu kegiatan yang membuatmu merasa hidup kembali. Mungkin itu membaca buku, mencatat isi pikiran, menyiram tanaman, atau berolahraga ringan. Pilih hal yang tidak membuatmu merasa terbebani, tapi memberi rasa berarti. Jika kamu dulu suka menulis puisi, mulai lagi meski hanya 1 kalimat per hari. Membentuk rutinitas bukanlah tentang menjadi produktif seperti orang lain. Bukan soal berlari mengejar prestasi seperti dulu. Ini tentang merawat luka batinmu, pelan-pelan, dengan sentuhan harian yang konsisten. Dengan rutinitas, kamu memberi tubuh dan pikiranmu kesempatan untuk mengenal rasa aman lagi. Kamu tak perlu menjadwalkan hari dengan ketat atau mengubah hidup dalam semalam. Satu kegiatan bermakna di pagi hari bisa menjadi awal dari pulihnya kepercayaan dirimu. Lalu, tambahkan satu lagi di siang hari. Misalnya mandi dengan tenang sambil mendengarkan musik lembut.
Biarkan rutinitas ini tumbuh seiring waktu, bukan karena paksaan, tapi karena kebutuhan jiwa. Rutinitas juga membantu menenangkan kecemasan. Saat kamu tahu apa yang akan dilakukan hari ini, pikiranmu tidak mengembara liar. Itu akan menurunkan rasa takut dan kecemasan yang sering datang tiba-tiba. Dalam ketenangan itu, kamu bisa mulai berpikir lebih jernih dan lebih lembut pada diri sendiri. Cobalah menciptakan malam yang menyembuhkan, bukan yang menambah beban. Hindari menatap layar terlalu lama sebelum tidur. Ganti dengan jurnal harian atau buku ringan. Tuliskan satu hal yang kamu syukuri hari ini, meskipun kecil. Kebiasaan ini akan membentuk pola pikir yang lebih penuh harapan hari demi hari. Ingatlah bahwa rutinitas bukan untuk menekan emosi, tapi untuk menampungnya. Kamu akan tetap merasa sedih, bingung, atau lelah, dan itu aja. Namun dengan rutinitas yang lembut dan menyembuhkan, kamu tidak akan lagi tenggelam dalam perasaan itu. Kamu belajar duduk bersama rasa sakitmu, tanpa membiarkannya menguasaimu. Jangan tunggu semangat untuk datang dulu baru kamu mulai bergerak. Mulailah dulu, dan seringkali semangat akan menyusul di tengah jalan. Banyak luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu semata, tapi bisa dirawat oleh kebiasaan-kebiasaan baru yang sadar dan penuh niat. Bahkan jika langkahmu kecil, itu tetap lebih baik daripada diam di tempat dengan rasa putus asa. Bangun rutinitas seperti kamu sedang menanam taman dalam dirimu. Awalnya mungkin tampak kosong, tapi satu demi satu benih akan tumbuh. Hari demi hari, tanpa sadar, kamu akan kembali merasa hidup. Tidak seperti dulu, tapi dengan cara baru yang lebih dalam dan bermakna. Renungan untukmu di poin 8 ini. Keadaan hidup membuat kita merasa kecil, seolah kita nggak berguna karena pernah gagal. Tapi kenyataannya, nilai diri kita nggak pernah ditentukan oleh hasil. Gagal itu bukan identitas, tapi bagian dari perjalanan. Bahkan yang paling kuat pun pernah jatuh berkali-kali. Yang membedakan mereka hanyalah satu hal: mereka bangkit, meski perlahan. Jangan malu dengan masa lalu yang kacau. Jangan tutupi luka hanya agar tampak kuat di luar. Biarkan luka itu bernapas, karena di sanalah akan tumbuh ketangguhan baru. Kamu nggak perlu sempurna untuk layak dicintai, dan kamu nggak harus berhasil hari ini juga. Cukup berjalan, walau pelan, karena kamu belum selesai, dan kamu belum kalah. 9. Kamu nggak harus kuat sendirian selamanya. Ada kalanya kamu merasa harus terlihat tegak, seolah kamu diwajibkan untuk kuat, untuk terus melangkah, meski kaki sudah gemetar. Kamu menahan air mata di balik senyum, menutup rasa sakit dengan candaan, agar dunia tak tahu kamu rapuh. Tapi, apakah kamu benar-benar kuat, atau hanya takut terlihat lemah? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja, atau kamu sedang pura-pura bertahan? Setiap malam kamu menenangkan dirimu sendiri, sambil menggigit bibir agar tak menangis. Kamu belajar menyembunyikan luka, karena kamu pikir tidak ada yang peduli. Padahal, tak ada manusia yang diciptakan untuk berjalan sendirian selamanya. Kamu boleh lelah, kamu boleh menyerah sejenak, dan berkata, "Aku butuh teman." Bukan berarti kamu lemah, kamu hanya manusia. Banyak orang tumbuh dalam lingkungan yang keras, dibentuk oleh situasi yang menuntut mereka mandiri sejak kecil, dipaksa jadi dewasa sebelum waktunya. Tak diberi ruang untuk menangis atau meminta peluk. Dari situ, muncul keyakinan bahwa mengandalkan orang lain adalah kelemahan, bahwa berbagi luka itu memalukan, bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menjadi kuat, walau hancur di dalam. Dan kamu mulai membangun tembok, yang bahkan kamu sendiri tak tahu bagaimana cara merobohkannya. Tapi, kamu tahu apa yang sebenarnya menyakitkan? Bukan luka itu sendiri, tapi ketika kamu berpura-pura tidak terluka. Bukan kesepian, tapi ketika kamu tak berani membuka diri dan berkata, "Aku butuh teman bicara." Bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu menanggung semuanya sendiri. Dalam diam, ada banyak orang yang peduli, tapi mereka tak tahu harus mendekat dari mana. Karena kamu terlalu pandai menyembunyikan rasa sakitmu, karena kamu terlalu sibuk terlihat kuat, karena kamu terlalu takut ditolak saat jujur tentang perasaanmu. Kamu tak perlu jadi manusia sempurna. Kamu boleh minta tolong.
Kamu boleh berkata, aku nggak sanggup sendiri. Karena mengandalkan orang lain adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Beberapa luka tak bisa sembuh hanya dengan waktu. Beberapa luka butuh tempat untuk bersandar, meski hanya sebentar. Butuh pelukan, butuh obrolan panjang, atau cukup seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Dan itu wajar, itu manusiawi. Bayangkan sebuah rumah yang roboh karena badai. Apakah rumah itu bisa berdiri kembali hanya karena waktu berlalu? Tentu tidak. Ia butuh bantuan dari tukang, dari paku, dari atap baru, dari tangan-tangan yang peduli. Begitu juga dengan dirimu. Kalau hidupmu pernah diguncang badai, kamu berhak diperbaiki, berhak dibantu, berhak dirangkul dan diingatkan bahwa kamu tidak sendiri. Tak ada yang bisa menyembuhkanmu sepenuhnya selain dirimu sendiri. Tapi itu bukan berarti kamu harus melakukannya sendirian. Kamu bisa berjalan di atas kaki sendiri sambil menggenggam tangan orang lain. Kamu bisa menangis tanpa kehilangan harga diri. Carilah orang yang bisa kamu percaya. Satu saja cukup untuk mendengarkan isi hatimu tanpa menghakimi. Jika belum ada, jadilah orang yang terbuka agar cinta bisa menemukanmu. Karena kerapuhanmu bukan aib, itu adalah pintu menuju hubungan yang lebih dalam. Jangan biarkan egomu mengubur rasa butuhmu akan kasih sayang. Jangan biarkan luka lama membuatmu takut percaya lagi. Jangan biarkan rasa malu mencegahmu mendapatkan pelukan yang kamu butuhkan. Sebab, tidak semua orang datang untuk menyakiti. Beberapa datang untuk menyembuhkan. Ada kalanya kamu kuat, ada kalanya kamu butuh dibantu. Dan dua-duanya sama-sama wajar. Karena manusia bukan diciptakan untuk sempurna, tapi untuk saling menopang. Jika kamu membaca ini dan sedang merasa lelah, aku ingin kamu tahu bahwa kamu berhak berhenti sejenak, berhak bernafas, berhak menangis tanpa harus memberi alasan. Biarkan dirimu ditolong, walau hanya sekali. Buka sedikit pintu hatimu, agar cahaya bisa masuk. Karena dunia ini masih punya ruang untuk orang-orang baik sepertimu. Dan kamu adalah salah satunya. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kamu tidak harus jadi orang yang selalu bisa semuanya. Kamu hanya perlu jadi seseorang yang jujur pada luka sendiri. Seseorang yang cukup berani untuk berkata, aku tidak ingin terus sendirian dalam ini semua. Tidak semua beban harus kamu angkat sendiri. Tidak semua luka harus kamu sembuhkan diam-diam. Ada tangan yang bisa kamu genggam. Ada hati yang bisa kamu ajak bicara. Bersandar bukan dosa. Itu adalah bagian dari proses bertumbuh. Dan kamu layak untuk dikuatkan juga. Seperti kamu pernah menguatkan orang lain. Mulai hari ini, berhentilah memaksa diri menjadi kuat setiap waktu. Kamu tetap berharga, bahkan saat sedang rapuh. Karena kamu manusia, dan itu cukup. 10. Percaya bahwa awal baru bisa lebih baik. Kadang kita tidak minta untuk memulai ulang. Kita tidak pernah berharap kehilangan semuanya. Namun hidup seringkali tidak meminta izin. Ia datang dengan badai dan mengguncang segalanya. Di momen itu, dunia terasa seperti runtuh. Yang kita bangun selama bertahun-tahun, lenyap sekejap. Rencana yang sudah disusun matang, tiba-tiba tak lagi relevan. Dan kita dipaksa berdiri di titik nol, sendirian. Memulai ulang bukan pilihan yang kita cari, tapi kadang itu satu-satunya jalan untuk tetap hidup, untuk tetap waras, untuk tetap bernafas. Meski hati terasa lelah, dan kaki gemetar untuk melangkah. Namun, di balik kehancuran itu, ada ruang kosong yang luas. Ruang yang bisa diisi dengan versi kita yang baru. Bukan versi yang sempurna, tapi versi yang lebih sadar, lebih kuat, lebih jujur pada luka, dan lebih berani. Percaya bahwa awal baru bisa lebih baik bukan sekadar sugesti. Bukan kalimat penghibur yang dipaksakan saat kita rapuh. Tapi itu adalah kebenaran yang harus kita perjuangkan. Sebab hanya dengan percaya, kita bisa berjalan lagi. Tanpa percaya, setiap langkah terasa percuma. Tanpa percaya, masa lalu akan terus menahan kita. Dan kita akan terus tinggal di puing-puing kehidupan lama, tanpa pernah memberi ruang pada cahaya yang baru. Ingatlah,
Dulu pun kamu pernah takut memulai. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu pernah berhasil melewati masa sulit. Kamu pernah membangun dari nol. Dan kamu masih di sini. Bahkan setelah semua luka. Maka jangan remehkan dirimu yang sekarang. Meski hancur, kamu tetap punya sisa harapan. Meski remuk, kamu tetap punya kekuatan diam-diam yang tumbuh di dalam, yang tak semua orang lihat. Kita sering menyangka hidup kita selesai saat sesuatu berakhir. Padahal, mungkin itu cuma pergantian babak. Babak yang kamu belum tahu ceritanya seperti apa. Tapi bisa jadi, justru itulah bagian paling indahnya. Awal baru tidak akan terasa nyaman di awal. Kamu akan banyak meraba dalam gelap. Kamu akan merindukan yang lama. Meski itu menyakitkan, tapi semua itu bagian dari proses berpindah. Awal baru itu seperti menanam benih di tanah gersang. Butuh waktu, butuh keyakinan, meski belum ada hasil. Butuh keberanian untuk tetap siram, meski belum tumbuh apa-apa. Dan butuh iman bahwa suatu saat ia akan mekar. Kamu mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi kamu bisa memilih apa yang kamu tanam hari ini. Kamu bisa memilih apa yang ingin kamu jaga dan rawat. Dan kamu bisa memilih untuk tidak menyerah. Ada orang yang kehilangan semuanya, tapi menemukan dirinya. Ada yang jatuh habis-habisan, lalu bangkit jadi jauh lebih kuat. Ada yang sempat kehilangan arah, lalu malah menemukan tujuan sejati. Semua itu dimulai dari satu langkah. Percaya bahwa hidup tidak berhenti di satu kegagalan. Percaya bahwa masa depan tidak ditentukan oleh masa lalu. Percaya bahwa Tuhan tidak kehabisan cara untuk menguatkanmu. Dan percaya bahwa kamu layak bahagia lagi. Awal baru adalah kesempatan. Bukan kutukan, bukan hukuman. Tapi kesempatan untuk memilih jalan yang lebih benar bagi dirimu sendiri. Jika dulu kamu hidup untuk menyenangkan orang lain, sekarang kamu bisa mulai jujur pada hatimu. Jika dulu kamu abaikan dirimu sendiri demi validasi, sekarang kamu bisa belajar menghargai luka sendiri. Jika dulu kamu selalu tergesa, sekarang kamu bisa belajar hidup lebih pelan, lebih sadar, lebih tenang. Hidup ini tidak tentang seberapa sempurna rencana kita, tapi tentang seberapa lentur kita menghadapi perubahan. Dan seberapa dalam kita bisa belajar dari kehilangan. Agar saat kita mulai lagi, kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Renungan untukmu di poin 10 ini. Kadang, yang kita butuhkan bukan solusi, tapi keyakinan. Keyakinan bahwa kita bisa mulai dari awal dan tetap bahagia. Keyakinan bahwa kehancuran hari ini bisa jadi jalan menuju pertumbuhan. Dan keyakinan bahwa kamu tetap berharga, meski sempat hancur. Percayalah. Meski langkahmu kecil, kamu sedang mendekati cahaya. Meski hatimu belum pulih, kamu tetap layak untuk mencintai diri sendiri. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk kembali bangkit, karena keberanian itu lahir di tengah ketidaksempurnaan. Biarkan awal baru ini jadi perjalanan pulang ke dirimu sendiri. Bukan untuk membuktikan ke siapa-siapa, tapi untuk mengingat bahwa kamu tetap utuh, meski pernah patah. Dan bahwa masa depan masih menyimpan kemungkinan yang indah. Beranilah memulai lagi. Tapi kali ini, dengan versi dirimu yang lebih sadar, lebih tulus pada diri sendiri, dan lebih percaya bahwa hidupmu belum selesai. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, atau kamu kenal seseorang yang sedang berjuang sendirian, bagikan video ini ke mereka, biar sama-sama tahu. Kita nggak harus kuat sendirian. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena setiap hari, aku bakal upload konten baru yang menenangkan, reflektif, dan bisa nemenin proses penyembuhanmu. Sampai jumpa di video besok. Dan kalau hari ini kamu cuma bisa nangis, itu juga nggak apa-apa. Luka nggak selalu butuh solusi cepat, tapi butuh ruang untuk pulih, pelan-pelan, tanpa tekanan.